Halo, selamat bertemu lagi bersama saya Alfrida Yamanov pada kelas menulis bagian yang keempat. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana membuat atau menulis latar belakang. Saya berharap teman-teman dapat mendukung saya dengan cara like, share, dan juga subscribe. Ya, dan teman-teman akan mendapatkan video-video berikutnya ya. Baik, menulis adalah sebuah keterampilan sehingga perlu untuk dilatih dan dipelajari dan dilatih. Nah, memang untuk menulis ini dibutuhkan kemampuan membaca dan memahami yang juga baik ya, sehingga bisa menulis dengan lebih baik lagi ya. Untuk materi tentang membaca dan memahami bacaan ya akan saya sampaikan pada video-video saya berikutnya. Iya, saya berharap juga teman-teman sudah menonton video saya sebelumnya ya di kelas menulis yang bagian ketiga. Di situ dijelaskan tentang jenis tulisan ya, ada tulisan non fiksi dan fiksi ya. Sehingga bisa memahami tentang dua jenis tulisan, karakteristiknya, kemudian jenis-jenis tulisannya itu apa saja ya. Dan berkaitan dengan latar belakang ini ada di karya ilmiah ya biasanya, atau karya non-fiksi ya, biasanya ada di skripsi, tesis, disertasi, kemudian makalah ya, memerlukan latar belakang. Baik, latar belakang itu menjelaskan informasi tentang tujuan penulisan sehingga pembaca mendapatkan pemahaman. Untuk tulisan karya ilmiah, maka menjelaskan pentingnya penelitian lanjutan dengan membandingkan hasil penelitian sebelumnya. Iya. Di latar belakang itu nanti ada fenomena, kemudian ada masalah atau pertentangan yang ada, penjelasan variabel dan hubungan antar variabel, kemudian informasi penting dan terkini ya. Kemudian alasan memilih masalah atau kajian penelitian. Ya, isi latar belakang ini menjadi langkah awal untuk melakukan kajian yang lebih terarah. Ya. Kemudian menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi ya. Fenomena-fenomena yang terjadi ini memperkuat dari penelitian yang akan dilakukan ya. Kemudian menjelaskan keterkaitan teori ya. Kemudian menjelaskan pemilihan tema kajian, mengapa memilih tema tersebut dan bukan tema yang lain ya. Tentu saja itu dijelaskan di fenomena ya, sehingga lebih benar-benar menarik dan baru ya, sehingga menjadi penting untuk dikaji. Kemudian menjelaskan adanya gap yang dimaksud di sini adalah adanya pertentangan ya, misalnya ada dua dua kondisi di mana pihak yang satu atau referensi yang satu menjelaskan bahwa hasil dari hubungan variabel-variabel ini menghasilkan positif, hubungan yang positif. Kemudian kajian yang lain atau referensi yang lain menjelaskan bahwa hasilnya adalah negatif. Nah, peneliti bisa berusaha menjelaskan gap tersebut ya. Ingin mengetahui mengapa terjadi perbedaan tersebut. Nah, itu dia dapat melakukan kajian untuk menemukan mengapa terjadi gap ya. Baik, selanjutnya manfaat dari latar belakang adalah memudahkan penentuan rumusan masalah dan tujuan ya, sehingga latar belakang ini menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah tulisan karya ilmiah ya, sehingga mahasiswa studi akhir yang membuat karya ilmiah skripsi ya itu benar-benar harus menuangkan ide ya, kemudian berbagai macam hal di latar belakang ya, sehingga latar belakang yang baik itu akan memudahkan untuk
penentuan rumusan masalah dan tujuan. Ya, kemudian dari rumusan masalah dan tujuan tersebut dapat ditentukan metodologi yang akan digunakan. Ya. Kemudian juga di latar belakang itu bisa nanti dijelaskan arah dari jenis tulisan. Apakah tulisan ini jenis tulisannya adalah pendekatan penelitiannya adalah kualitatif atau kuantitatif, sehingga itu berbeda juga di bentuk rumusan masalah dan tujuan, kemudian di penggunaan metodologi yang akan digunakan. Ya, nanti tentang hal yang berkaitan dengan penelitian kualitatif dan kuantitatif bisa dilihat pada video-video saya sebelumnya ya, tentang penulisan proposal skripsi. Baik, kemudian persiapan membuat latar belakang ya. Telah membanyak materi dan referensi ya. Tidak hanya asal membaca tetapi memahami kemudian menemukan poin-poin penting ya dan mengumpulkan referensi-referensi yang berkaitan dengan tema penelitian yang akan diambil ya. Kemudian memiliki kemampuan menulis yang baik ya. Berkaitan dengan kemampuan menulis ini sudah saya kemukakan di video saya menulis yang pertama ya, bagian pertama tentang SPOK dan lain sebagainya. Saya berharap bahwa teman-teman yang mengikuti sampai dengan bagian keempat ini bisa melihat bagian yang pertama, kedua, dan juga ketiga. Ya, kemudian mengetahui cara mengutip tulisan orang lain. Ya. Kemudian menyusun dari pemikiran umum ke khusus. Ya, biasanya tulisan latar belakang itu dibuat dari pemikiran yang umum kemudian ke khusus. Iya, persiapan penulisan ya. Pertama adalah memotivasi untuk percaya diri, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Mengapa ini sangat penting ya? Ini sangat penting untuk tidak membuat kita ya atau seorang individu itu untuk mengambil atau copy paste karya orang gitu ya. Jadi lebih percaya diri untuk saya harus membuat sesuatu yang merupakan karya saya. Untuk itu saya harus disiplin, membagi waktu dengan baik ya. Kemudian bertanggung jawab dengan membaca banyak artikel ya, artikel rujukan yang sesuai dengan tema penelitian yang akan saya buat ya. Kemudian berkaitan dengan percaya diri, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab ini berkaitan dengan bagaimana cara mengutip ya sehingga menghindari plagiasi ya, apalagi ketika nanti misalnya prodi tempat Anda kuliah itu menggunakan alat-alat atau ya alat-alat yang untuk mengecek tingkat plagiasi seperti Turnitin yang lain sebagainya, itu nanti Anda akan mendapat masalah dan semakin stres. Untuk itu memang harus benar-benar fokus, kemudian bertanggung jawab, belajar cara mengutip yang baik ya. Kemudian juga belajar menulis ya yang baik tentu saja. Kemudian menyiapkan artikel-artikel ilmiah yang rujukan ya yang sesuai dengan penelitiannya. Untuk penelitian S1 atau skripsi masih dibolehkan untuk replikasi sehingga model dari penelitian yang ada yang merupakan rujukan itu bisa digunakan modelnya ya dengan mungkin jumlah populasinya mungkin berbeda ya, tempatnya mungkin juga bukan mungkin tapi berbeda, tetapi model yang digunakan sama itu boleh ya untuk penelitian S1. Kemudian buku-buku pendukung ya yang paling tidak yang referensinya 5 tahun terakhir ya. Kemudian artikel pendukung lainnya bisa dari website dan lain sebagainya ya. Kemudian materi atau referensi tiap variabel ya. Itu harus ada ya. Oke, kemudian tahapan penulisan, atur format ukuran kertas dulu ya. Atur format ukuran kertas, kemudian jenis huruf yang digunakan, kemudian ukuran hurufnya ya, perataan kiri kanan,
dan lain sebagainya diatur dengan baik. Marginnya juga diatur dengan baik sesuai dengan panduan penulisan proposal skripsi ataupun skripsi di tempat Anda kuliah ya. Oke, kemudian penulisannya itu dari umum ke khusus ya. Kemudian ada ide di tiap paragraf. Jadi dibuat. Ini dari biasanya latar belakang itu 3 halaman sampai dengan 5 atau 6 halaman sehingga kalian bisa membuat ide tiap paragraf ya. Kemudian ada pembahasan fenomena ya, nanti bisa ditempatkan di mana terserah ya, pertentangan masalah yang ada, informasi persaingan ya, hal menarik dan penting dari kajian atau penelitian yang akan dilakukan ya. Jadi menjelaskan penelitian saya ini sangat penting karena alasan-alasan ini dan lain sebagainya sehingga menjadi penting untuk dilakukan ya. Iya, ini latihan ya. Misalnya contoh temanya adalah kuliner. Judul strategi pemasaran kue lontar Papua Riedo Sentani. Nah, kita buat ide tiap paragraf. Ini contoh ya. Misalnya perekonomian, kita bahas secara global dan nasional. Kemudian paragraf yang kedua usaha kuliner dan perkembangannya. Kemudian yang ketiga adalah misalnya kue lontar Papua perkembangannya ya. Di Papua sendiri. Kemudian apakah ada pesaing? Kemudian peluangnya bagaimana? Kemudian menjelaskan pentingnya penelitian ini. Iya, ide tiap paragraf, kemudian ada dua ide ya, perekonomian global dan nasional, kemudian usaha kuliner dan perkembangannya ya. Misalnya tentang perekonomian kita bahas secara global ya, nasional. Misalnya kita bercerita bahwa perkembangan teknologi dan pengetahuan di dunia ini berkembang dengan pesat ya, sehingga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di dunia. Nah, salah satu aspek yang paling penting yang mendapat pengaruhnya adalah aspek ekonomi ya, dan itu berpengaruh juga pada perubahan perilaku konsumennya. Untuk itu, maka setiap perusahaan atau produsen itu wajib melakukan berbagai inovasi agar bisa bersaing dengan pesaingnya ya. Kemudian lanjut ke berikutnya adalah tentang bisnis kuliner. Karena kan tadi kita membahas tentang kue lontar ya. Kue lontar masuk dalam tema bisnis kuliner ya. Tema kuliner ya. Kita bahas tentang bisnis kuliner menjadi tren pada saat ini. Hal ini dapat dilihat dengan semakin banyak bermunculannya rumah makan skala kecil misalnya. Atau dibahas dengan itu, kemudian bermunculan toko-toko kue atau penjualan kue bisa dijelaskan di situ dan bisa dicari informasi referensinya dari berbagai macam artikel yang membahas tentang kuliner ya. Baik, selanjutnya adalah kalau misalnya pada saat masa pandemik ini ya bisa diceritakan tentang situasi saat ini atau nanti pasca pandemik ya, bisa diceritakan dengan melihat fenomena yang ada. Ini tadi sebagai contoh saja ya. Nah, ini contoh latar belakang ya. Disusun seperti ini tadi yang saya jelaskan bagaimana mengatur rata kiri, rata kanan ya. Kemudian posisi supaya tulisan menjadi rapi ya. Itu juga berpengaruh ketika dosen memeriksa proposal skripsi ya. Memeriksa tidak banyak koreksian. Ya di sini dibahas tentang kuliner juga ya di Kabupaten Jayapura. Jadi pertama adalah membahas tentang kondisi Indonesia ya yang memiliki potensi sumber daya alam dan budaya yang sangat banyak ya, dan salah satunya adalah potensi makanan tradisional ya, pembahasan. Kemudian membahas tentang Kabupaten Jayapura sendiri, kemudian lebih spesifik ini contohnya yang saya buat ya untuk suku Sentani ya. Kemudian ini sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kearifan lokal ya masyarakat di Papua. Kemudian bagian akhir adalah Anda menjelaskan bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas ya, penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan ya. Ya, kalau model ini penelitian eksploratif ya, eksploratif tentang kuliner. Jadi penelitian kualitatif. Ya, demikian
beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Ikuti terus channel YouTube saya ini ya. Terima kasih.